semuanya, perkenalkan saya Janice Ivana Fidelia dari kelas 10B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang dosa. Pertama-tama, dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya kepada Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran. Nah, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan diusir dari Taman Eden. Namun pada perjanjian lama, kepada Israel ditujukan jalan keluar dari dosa tersebut. Nah, yakni mempersembahkan korban bakaran, di mana korban tersebut bekerja sebagai penghapus dosa atau penebus salah mereka. Namun pada perjanjian baru ada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi sang juru selamat yang menebus semua dosa umat manusia. Kenapa manusia bisa berbuat dosa? Itu karena saking cintanya kita kepada diri kita sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa kita sampai yang melupakan cinta kita terhadap Allah. Dan berikut adalah kronologi bagaimana berkembangnya dosa ini dari awalnya hanya pikiran sampai diperbuat. Pertama, itu kita dalam hati mempunyai godaan dosa yang datang namun tidak kita singkirkan, di mana godaan tersebut tuh menjadi sebuah pemikiran di mana kita ingin berbuat dosa. Nah, ketika kita sudah ingin berbuat dosa ini dan telah direncanakan, walaupun belum dilakukan, itu sudah termasuk kita sudah berbuat dosa, karena kita memikirkan hal-hal seperti begitu. Dan ketika kita melakukan dosa tersebut dan kita merasa biasa-biasa saja, tentu saja hal-hal seperti itu akan terus kita ulang. Dan ketika kita ulang terus perbuatan dosa ini, kita akan membuat dosa dengan perbuatan yang lain. Dan pada akhirnya, kejahatan tersebut sudah berakar dalam jiwa dan timbul kebencian terhadap Tuhan. Sehingga dengan sadar dan segenap hati, kita melakukan dosa tersebut, menghujat Roh Kudus, yang adalah dosa yang paling tidak berat. Nah, dosa sendiri memiliki kategori ada 3. Yang pertama adalah dosa berat, di mana dosa berat itu secara langsung melawan kasih kepada Tuhan dan dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Di mana dosa tersebut bisa dikatakan dosa berat ketika memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, itu melawan materi berat. Misalnya, melawan 10 perintah Allah. Yang kedua, itu dilakukan dengan penuh kesadaran di mana kita tahu itu adalah dosa, namun tetap dilakukan. Yang ketiga, itu dilakukan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Jadi, dosa tersebut telah direncanakan. Nah, contoh dari dosa berat itu ada pembunuhan, perselingkuhan, dan menyembah Allah lain. Nah, dosa ringan juga sama seperti dosa berat, namun dosa ringan ini tidak bisa langsung memutuskan hubungan kita kepada Tuhan. Contohnya itu ada ketika kita bermalas-malasan, berkata-kata kasar, atau berbohong. Yang pada terakhir ada dosa partisipasi. Walaupun dosa sendiri adalah suatu tindakan pribadi, namun kita manusia juga bertanggung jawab atas dosa yang orang lain lakukan, apalagi kita berperan di dalamnya. Nah, dosa partisipasi bisa dikategorikan sebagai berikut jika mengikuti beberapa kriteria. Yang pertama adalah ketika kita mengambil peran dalam dosa yang dilakukan orang lain secara langsung dan sukarela. Yang kedua, itu ketika kita memerintah, menasihatkan, memuji, dan bahkan membenarkan dosa yang orang lain lakukan. Yang ketiga, ada menutup-nutupi atau tidak menghalangi dosa yang akan dilakukan orang tersebut, meskipun kita tidak berkewajiban untuk mengingatkan. Yang terakhir, itu melindungi orang lain yang secara nyata adalah seorang penjahat. Jika kita melakukan dosa, tentu saja kita akan mendapatkan akibatnya. Nah, dosa ini dapat menghancurkan relasi kita kepada Tuhan sebagai efek vertikalnya. Sebagai efek horizontalnya, itu dapat menghancurkan hubungan kita kepada sesama manusia lainnya, karena dosa tidak ada yang bersifat pribadi. Nah, semua dosa ini mempunyai dimensi sosial, di mana dosa manusia pertama yang menghasilkan dosa asal, yang mengakibatkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa lagi. Nah, sakramen pembaptisan itu menghapus dosa asal ini yang dibuat oleh Adam dan Hawa, tetapi itu tidak akan menghapus kelemahan kodrat manusia dan kecenderungan terhadap berbuat dosa. Seperti yang sudah saya jelaskan, ketika kita sekali berbuat dosa, itu kita memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa lagi dan lagi. Pada akhirnya itu bisa membuat
terbentuknya kecenderungan yang salah, lalu bisa menggelapkan hati nurani kita, dan bahkan menghambat kita untuk dapat memilih mana perbuatan yang baik atau mana perbuatan yang salah. Jadi bisa disimpulkan sendiri bahwa akibat dari dosa adalah kematian kekal, atau di mana kita sudah berpisah dengan Allah selama-lamanya. Seseorang yang meninggal dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebasnya sendiri, mengabaikan kesempatan semasa hidupnya di dunia untuk bertobat, di mana itu berisiko untuk masuk dalam penderitaan neraka yang berarti berpisah abadi dari Allah. Ya, kita semua telah melakukan dosa, namun bagaimana cara agar menghindari kita untuk berbuat dosa? Yang pertama, itu kita bisa refleksi dan kita renungkan mengapa kita bisa berbuat dosa tersebut dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang kedua, itu untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, di mana kita sibuk dan tidak memiliki pikiran atau hal-hal yang lain untuk memicu kita melakukan dosa. Yang ketiga, untuk menghindari sumber-sumber dari perbuatan dosa ini. Ketika bisa saja ketika kita diajak teman atau barang-barang yang dapat memicu kita untuk berbuat dosa ini, kita hindari, kita jauhkan. Lalu yang terakhir, tentu saja berdoa kepada Tuhan agar kita teguh untuk mengendalikan diri dan menolak melakukan dosa, agar kita disertai oleh Tuhan. Tadi adalah bagaimana cara kita menghindari dosa. Nah sekarang, bagaimana cara kita dapat pengampunan secara Kristiani ketika kita telah melakukan dosa tersebut? Nah, pertama-tama kita tentu saja harus berdoa kepada Tuhan, di mana kita mengaku bahwa itu memang salah kita tahu itu dosa, namun tetap dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu kita juga bertobat kepada Tuhan. Kita berjanji tidak akan melakukan dosa tersebut, dan yang terakhir kita percaya bahwa dengan kasih karunia Tuhan mengampuni kita, dan karena Tuhan telah mengampuni kita jangan berbuat dosa tersebut lagi. Apa refleksiku tentang kekuatan iman Kristiani dan pengampunan Yesus? Itu adalah iman adalah sumber dari kekuatan dan harapan, sementara pengampunan dari Tuhan yang berupa Yesus adalah anugerah yang memungkinkan kita untuk memulai kembali dan hidup di dalam kasih-Nya. Karena kekuatan iman Kristiani itu dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan kita untuk menghadapi ketakutan kita dan untuk membuat kita taat ketika dalam ujian kehidupan. Sementara itu pengampunan Yesus adalah anugerah yang mengubah kita, di mana anugerah tersebut memungkinkan kita untuk diselamatkan dan memulai hidup baru. Lalu adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, menebus semua dosa umat manusia dan dapat membuat kita mengampuni sesama. Karena orang yang telah menerima pengampunan Tuhan akan memiliki hati yang terbuka untuk mengampuni sesama. Sekian dari saya, terima kasih.